Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Nazarudin. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang hijrah kekinian di era milenial. Ya, sekarang lagi musim-musimnya banyak orang hijrah ya, di kalangan artis, di kalangan tokoh terkenal. Nah, ini sudah saya sampaikan dulu ya, 3 tahun yang lalu kalau nggak salah, di 15 Januari 2022 di acara resah ya, remaja sedang hijrah di pimpinan ranting IPM Mojoroto Balongpanggang, Gresik. Pada kali ini saya akan menerangkan lagi ya, ini saya dokumentasikan ke YouTube biar tidak hilang ya. Semoga mendapatkan pahala jariah. Bismillah. Yuk kita mulai. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang kita masuk ke pengertian hijrah ya. Kalau bahasa anak sekarang itu move on ya. Move on ya, sudah moodnya sudah kembali lagi dan sudah baik gitu ya. Dari kata hijrah itu, hijrah itu berasal dari kata hajaroh yang berarti berpindah, yang bermakna tempat, keadaan atau sifat. Jadi di sini berpindah tempat ya, berpindah keadaan atau sifatnya yang mana dulunya itu tidak baik menjadi baik, seperti itu. Atau memutuskan, yakni memutuskan hubungan antara dirinya dengan pihak lain, atau panas menyengat yang memaksa pekerja meninggalkan pekerjaannya. Jadi di sini tentunya yang lebih baik, teman-teman. Ya, jadi tentunya yang lebih baik, yang mana dulunya seperti ini sekarang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, kita masuk ke hijrah kekinian di era milenial. Jadi sekarang lagi musim-musimnya hijrah, yang mana dulunya kerudungnya tidak panjang sekarang panjang. Dulunya masih jarang melakukan yang sunnah, sekarang banyak melakukan yang sunnah. Maka di sini hijrahnya itu biar sukses ya di zaman yang serba instan, serba milenial. Itu seperti apa? Saya ada tiga hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, niat ya, niat hanya karena Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini semuanya kita tujukan kepada Allah, Tuhan pencipta kita, tidak ada yang lain. Maka kalau kita tunjukkan kepada Allah, insya Allah yang kita dapat adalah surganya Allah. Dan kalau dunia ini yang kita kejar, dapatnya dunia. Tapi kalau akhirat yang kita kejar, maka yang kita dapat adalah akhirat dan dunia. Maka di sini ada hadis lagi yang sangat terkenal ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratu ilallah wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha au ila mar'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Perbuatan-perbuatan itu hanyalah dengan niat, dan apabila bagi kalian setiap orang hanyalah menurut apa yang diniatkan. Karena itu siapa yang hijrahnya itu kepada kerelaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ialah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk memperoleh keduniaan atau wanita yang bakal dikawininya atau dinikahinya, maka hijrahnya itu ialah kepada apa yang telah dihijrahi. Jadi kalau kita niatkan untuk dunia, lebih baik diniatkan untuk akhirat, maka nanti akan dapat dua-duanya. Maka di sini niat itu sangat penting. Makanya Allah menilai ketika niat ini kita ucapkan yang baik, insya Allah akan mudahkan. Begitu. Yang selanjutnya di sini sebagai hobi ya.
Maka jadikan perbuatan-perbuatan yang baik kita, amal-amal baik kita itu menjadi hobi. Hobi itu kan kesenangan, tidak ada paksaan. Bahkan orang rela mengeluarkan uang yang banyak untuk hobi-hobi mereka. Maka di sini ketika amalan baik menjadi kesenangan itu luar biasa. Maka di sini ada kata teruslah berbuat baik meski itu melelahkan. Karena lelahnya akan hilang, sedangkan pahalanya insya Allah akan terus ada. Ya lillah memangnya, untuk Allah, tidak untuk yang lain. Makanya di sini saya mengingatkan diri saya pribadi. Saya buat video kayak gini. Kalau nanti saya iman itu kan kadang naik kadang turun. Kalau turun saya lihat video-video saya sendiri. Jangan sampai apa yang saya ucapkan tidak saya lakukan. Makanya ini menjadi pengingat, reminder bagi saya pribadi. Makanya di sini ketika menjadi hobi, ketika menjadi kesenangan, maka apapun kita itu jadi ketagihan gitu, nggak terasa capeknya. Alhamdulillah bagi yang sudah berbuat baik, senang membantu tetangga kanan kirinya, membantu temannya dan lain sebagainya. Dan itu kita jadikan niat yang baik hanya karena untuk Allah. Biar apa? Biar kita menjadi ikhlas dan tidak menyesal di kemudian harinya. Terus yang selanjutnya itu yang ketiga, hijrah itu mudah ya. Hijrah itu mudah. Terus yang susah itu istiqomah. Jadi istiqomah ini luar biasa. Jadi hijrah itu ya tinggal ada niatan baik. Terus kita lagi mendengarkan ceramah, ada quote, terus kita dengan senang hati hijrah. Tapi yang menjaga istiqomah itu yang sulit. Maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat ya. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka di sini ketika kita sudah hijrah terus kita itu merasa kok gini-gini amat ya. Makanya karena semakin kita mendekatkan kepada Allah, Allah akan menguji kita. Biasanya orang yang hijrah itu akan misalkan hartanya lancar, rezekinya lancar, rezekinya lancar, terus dihambat, bagaimana, apakah tetap setia, tetap istiqomah seperti itu. Makanya di sini saya juga introspeksi pada diri saya sendiri. Ketika semangatnya menuntut ilmu, ternyata Allah menghambat dengan rezeki kita. Aslinya Allah ingin menguji, semakin banyak ujian yang kita dapatkan, maka Allah akan mendapatkan kita itu setia atau enggak gitu loh. Nah, makanya di sini Allah menguji sehingga kita nanti akan lulus dengan predikat yang luar biasa. Ketika anak sekolah setiap hari, dia akan meningkat, dia akan dapat ijazah, akan dapat pengakuan ketika dia lulus. Dan lulus kalau tidak dapat sertifikat atau tidak dapat ijazah, maka tidak dikatakan itu lulus. Makanya harus ada ujian. Ujian berapa hari? Ya nggak sampai 6 tahun diuji hanya 1 pekan, 1 minggu. Nah, ini yang menjadi semangat kita biar kita itu semakin dekat dengan Allah. Semakin banyak ujian, maka Allah menandakan Allah itu sayang kepada kita. Nantinya kita akan dapat ijazah, sertifikat, pengakuan dari Allah. Sesungguhnya kita itu lulus ya. Kalau lulus Allah akan memberikan apapun. Dan yang terpenting itu adalah rasa tenang, rasa bahagia. Orang kaya pengen bahagia, lah kita bahagia pengen cari apa lagi gitu. Nah, apapun yang kita cari pokoknya cukup. Mau makan cukup, pengen ini cukup, semuanya serba cukup, alhamdulillah. Jadi Ustadz Adi Dayat mengatakan gini, kalau kita tak punya harta tidak apa-apa, kita punya doa. Kalau kita tampangnya biasa tidak apa-apa, kita doanya luar biasa. Kalau kita merasa tidak menarik, tidak apa-apa, doa kita itu menarik di sisi Allah. Pokoknya kalau kita tidak punya modal apapun dalam hidup, kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal minta, seperti ayat yang tadi, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, saya mengingatkan diri sendiri lagi ya. Jadi kadangkala kita itu merasa sedih banget, padahal selama 24 jam kita dikasih Allah kesempatan untuk hidup itu luar biasa.
Itu kalau dirupiahkan tidak terkira. Bahkan saya itu pernah berdoa, ya Allah, saya itu pengen 5 miliar. Itu impossible ya, tidak mungkin. Tapi kalau kita rezeki itu kan nggak ada ukurannya. Jadi rezeki itu nafas juga rezeki, hidup juga rezeki. Orang misalkan pengen hidup 1 hari saja terus bayar 5 miliar, mungkin berbondong-bondong seperti itu. Nah di sini maka Allah itu sesungguhnya sudah mengabulkan doa kita. Tapi Allah itu kan mencocokkan ya apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan uang, tapi Allah itu tidak seperti itu. Allah itu tahu yang kita butuhkan adalah kesempatan untuk hidup, kesempatan masih dikasih bernafas, kesempatan masih Islam, masih iman, keluarga masih ada di samping kanan kiri kita, seperti itu. Dan yang terakhir ini ketika lagi sedih-sedihnya di surat Al-Insyirah, ini berulang di surat Al-Insyirah itu surat yang ke-94 ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka di sini ketika diuji, terima dulu ujiannya, kata Ustadz Adi Dayat. Terima dulu ujiannya, ya Allah aku ikhlas, aku ridha engkau uji seperti ini, akan aku jalani. Bismillah, pasti ada hikmah di balik ini semua. Makanya ketika contoh sederhana saja, ketika seseorang banyak bocor, sudah mau berangkat sekolah atau berangkat kerja, banyak bocor, siapa yang nggak senang? Siapa yang nggak senang? Siapa yang nggak sedih? Banyak bocor, pasti semuanya sedih. Tapi kalau kita berpikir lebih lanjut, ya Allah, bayangkan kalau setiap orang punya kendaraan banyak tidak bocor, kasihan orang yang bekerja di pabrik bannya, terus kasihan orang yang tambal ban. Makanya di sini kita kalau seperti itu, alhamdulillah kita bisa berinfak kepada mereka. Diniati seperti itu aja. Biar apa? Biar hatinya bahagia. Yang itu yang kita cari. Kita diuji sakit, pilek dan lain sebagainya. Kalau kita nggak seperti itu, mana bisa kita infak kepada, ada apotek ya, ada rumah sakit dan banyak sekolah-sekolah kedokteran dan lain sebagainya. Makanya dengan menciptakan itu, akhirnya apa sih? Allah menguji kita, maka kita semakin sabar dan kita semakin taat kepada Allah. Dan kalau sudah taat, insya Allah apapun yang datang kepada kita itu semakin senang. Alhamdulillah Allah suka kepada saya. Dan yang terpenting adalah kita itu tetap bersabar. Memang ngomong bersabar itu gampang, tapi menjalani itu susah. Saya juga seperti itu. Makanya di sini itu sekali lagi saya mengingatkan ke diri saya sendiri. Ini saya buat video untuk pribadi saya sendiri. Barangkali teman-teman atau anak-anak muter pas ini menjadi termotivasi. Alhamdulillah menjadi pahala amal jariah saya sendiri dan keluarga saya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah kata atau salah ucap. Tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan atau mungkin kurang setuju ya. Terima kasih Bapak, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.